Oke, saya mau ngomong di sini kalau saya selalu percaya karma itu ada. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya melihat, saya mendengar, dan saya mengalami itu sendiri. Orang-orang yang bertindak buruk terhadap kita pasti akan menerima apa yang mereka perbuat sendiri. Mungkin ini akan bersifat instan terjadinya, tapi di lain sisi ini akan terjadi di jangka panjang dan bahkan di kehidupan selanjutnya. Makanya beberapa dari kita mungkin sempat berpikir, kok menderitanya baru nanti waktu tua. Tapi jujur saya mau ngomong di sini, kan kita nggak tahu mereka kesehariannya gimana dan kehidupan mereka di akhirat gimana, kehidupan selanjutnya mereka gimana, kan kita tidak pernah tahu. Dan bahkan beberapa dari kita yang bilang, kayak saya sudah sangat baik terhadap orang, tapi kok hidup saya berat banget, dijahati oleh orang terus-terusan. Di sini saya mau bilang, mungkin memang benar ada kaitannya dengan kehidupan kita yang lalu, our past life gitu, dan kehidupan kita di sekarang ini. Jadi semua karma itu kayak terkumpul, terakumulasi gitu. Saya juga mau ngomong kalau karma ini bisa terjadi dengan diri orang itu sendiri, dengan keluarga atau orang terdekat mereka, atau bahkan generasi-generasi mereka yang selanjutnya. Tapi intinya ini semua kembali dari hukum sebab akibat. Apa yang akan kita lakukan pasti akan menyebabkan suatu akibat atau suatu kondisi, dan itu semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Dan kalian sadar atau tidak sadar, kita kan setiap harinya dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kita yang memutuskan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berkata. Dunia ini kejam, saya setuju. Dunia ini keras, saya setuju. Dunia ini mengharapkan kita selalu berjuang setiap harinya. Saya sangat setuju. Karena saya berpikir kalau kita tidak berjuang, maka jujur mau bagaimana nanti kita hidupnya. Tapi ingat, apa yang terjadi di dunia ini, di lingkungan ini, semuanya tuh bukan lagi kita yang kontrol oleh diri kita, orang yang kita temui, tindakan orang terhadap kita, dan bahkan kita tidak bisa memilih orang tua kita kan. Kita diberikan kesannya tuh kayak kita diberikan suatu situasi, tapi sekali lagi kita memiliki pilihan bagaimana untuk merespon ini semua. Jadi pilihan diberikan, dan sebagian dari kita tuh kayak mengumpulkan bekal atau karma baik untuk kehidupan sekarang dan kedepannya. Sebagian malah lebih banyak mengumpulkan karma buruk. Ini yang paling saya ingat. Saya diajarkan oleh mentor saya. Beliau berkata kepada saya, ketika ada orang bertindak buruk terhadap kita, apapun itu bentuknya, cukup kita bilang terima kasih, karena kita mengumpulkan karma baik atau bekal kita, sedangkan mereka lebih banyak mengumpulkan karma buruk. Dan saya percaya beberapa dari kita yang bilang mereka sudah menjahati saya, mereka sudah bertindak sangat buruk dan tidak termaafkan terhadap saya. Di sini saya mau bilang kalau saya tahu tidak akan mudah untuk memaafkan, apalagi mengikhlaskan. Makanya dibilang ilmu ikhlas itu ilmu tertinggi. Cuma di sini balik lagi, saya percaya akan sebab akibat. Orang begitu pasti ada sebabnya. Mereka bertindak sebagai orang yang tidak sopan, yang gak tahu diri, you name it. Ini semua karena ada sebabnya. Cuma sering kali ketika saya ngelihat orang gitu ya yang kayak gini, kebanyakan dari mereka tuh bertindak buruk
terhadap orang lain karena satu hal yang terutama. Mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka sendiri tidak senang dengan diri mereka. Mungkin mereka kayak terlihat sangat baik, punya ini, punya itu, semuanya serba ada, dan kehidupannya terlihat sangat baik. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi secara internal di dalam jiwa, hati, dan pikiran orang tersebut. Bener nggak? Saya mau jujur di sini loh ya, cause I like being real. Setiap harinya saya masih melatih diri saya untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan, dan melepaskan. Saya bertarung melawan inner demon saya setiap harinya. I fight my own demons every single day. Dan saya bilang kepada pikiran buruk saya kalau I am in control here. Saya yang mengontrol semuanya. Kalian bisa tidur di sana. Biasanya saya melakukan kayak pernafasan, take a deep breath in, ambil nafas, dan bersamaan saya bilang trust, percaya, dan slowly out, buang nafas. Bersamaan saya bilang let go. Jadi trust and let go. Saya suka melakukan itu. Dan percaya ketika saya bilang ini guys, Mars saya di Scorpio dan banyak Scorpio placement di zodiak saya. So I know, saya benar-benar tahu dan benar-benar mengerti kalau ini sangat tidak mudah. Saya nggak bilang Scorpio buruk by the way, cuman terlepas dari zodiak, saya melihat cukup sulit untuk saya memaafkan dan mengikhlaskan sesuatu atau seseorang itu. Jadi saya bersama dengan kalian di perjalanan ini. I am with you. Oke? Singkatnya saya mau bilang gini, orang itu atau situasi ini telah menyakitkan kita. Dan kembali ke pilihan tadi, apakah kita masih mau memegang erat pikiran ini atau dendam ini terhadap orang tersebut atau situasi tersebut? Karena jujur kalau saya pribadi nih ya, udah capek sendiri. Saya capek cuman untuk memikirkan orang atau situasi yang menyakitkan itu. Dan dengan hanya berpikir itu udah menguras energi kita dan tentunya waktu kita, energi yang terutama, karena energi ini terbatas untuk kita berikan. Jadi jujur saya lihat ketika kita terlalu berfokus pada orang ini atau situasi ini, setelah kita pikir panjang, apakah kalian pikir orang ini masih pantas untuk diperhatikan, masih pantas untuk dipikirkan, dan bahkan masih pantas untuk diingat-ingat? Saya menggunakan kata pantas di sini karena jujur, semakin kita memikirkan mereka, berarti kita memprioritaskan mereka dibandingkan kedamaian pikiran kita sendiri, dibandingkan orang terdekat yang ada di hadapan kita. Bukankah begitu? Saya mau kalian berpikir di sini, kalian yang memutuskan semuanya. Oke? Sampai ketemu di sesi pick a card readingnya ya. Oke, hello beautiful, hello handsome. Saya nggak akan ngomong panjang lebar lagi. Saya akan langsung aja ke pick a card readingnya tentang karma hari ini. Jadi ini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup keempat. Saya ingin kalian tenangkan pikiran kalian, just relax, dan pikirkan orang yang ingin Anda tanyakan, dan gunakan intuisi kalian dalam memilih kartunya. Saya ingin menegaskan sekali lagi dan mengingatkan kalau ini hanyalah general reading. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak berhubungan, itu tidak masalah, itu kadang memang terjadi. Jadi silakan pilih ke grup yang lainnya. Saya juga ingin sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah kata, karena sekali lagi saya akan jujur dan apa adanya ketika saya melihat sesuatu reading yang terjadi. Oke? I'll see you guys di grup kalian masing-masing. Bye.
Oke, grup pertama, halo semuanya. Saya akan bacain dulu kartu yang ada di sini. Kita ada The Tower, Ten of Cups, Page of Cups, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Six of Wands, The Chariot, Ace of Pentacles, To Be Fair, Soulmate, sama ada kartu tambahan guys, karena saya taunya akan agak deep readingnya. The Sun, Ace of Cups, sama Two of Pentacles. Saya akan taruh di sini aja dulu ya. Oke, saya mau ngomong dulu nih sebelumnya. Kalau ini bisa aja orang terdekat kalian, siapapun itu, mulai dari teman, keluarga, sampai orang yang pernah dekat dengan kalian. Jadi ambil apa yang berhubungan dengan kalian di sini ya. Dia orangnya baik, by the way, dan sangat ramah di depan orang banyak atau dengan orang-orang yang gak dia kenal. Dia juga, orang ini sangat pandai dalam berkata. Jadi biasanya selalu ceria dimanapun dia bertemu dengan orang baru, apalagi dengan orang yang belum dikenalnya. Dan dia selalu dan cenderung kayak ingin kayak menunjukkan sisi kehebatannya kepada orang banyak gitu loh, dan juga orang-orang lain. Saya nggak tahu kenapa, cuma saya ngeliatnya di sini kayak dia suka menjadi perhatian orang banyak gitu. Dan dia juga sering kali saya lihatnya dia dengan sengaja suka menarik perhatian terhadap dirinya. Dia nggak sungkan, dia nggak malu untuk memamerkan harta bendanya. Dia tergila-gila dengan materi. Jadi kalau saya boleh ngomong di sini itu materi itu hampir bisa dibilang itu kayak di atas segalanya, oke? Dan materi ini, maaf ngomong, itu kayak bisa sampai di atas kayak keluarga, di atas teman, pokoknya semuanya gitu loh. Jadi dia kadang melihat segala sesuatu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan uang. Begitu pula dengan pemilihan pasangan. Ketika dia sudah ada pasangan nih misalnya, yang dia pentingkan cuma satu hal, yaitu memberikan si pasangannya harta, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Kalaupun misalnya dia nggak memberikan harta, paling enggak dia kayak ngelakuin tanggung jawabnya, ngelakuin tugasnya, itu aja, nggak lebih nggak kurang. Dan apabila memang dia ada maaf ngomong kayak mempunyai lebih dari satu pasangan atau masih bermain dengan yang lain, tanda kutip bermain dengan yang lain di luar sana, padahal dia sudah ada komitmen dengan pasangannya gitu. Saya taruh di sini aja kali ya biar nggak ganggu. Jadi dia merasa nggak bersalah karena dia berpikir kalau dia udah melakukan tanggung jawabnya, memenuhi kebutuhan keluarga dalam bentuk apapun itu. Jarang bagi dia untuk memberikan dukungan secara emosional. Semuanya hanya materi. Jadi ini maaf banget saya ngomong begini, dia bisa dibilang agak gimana ya, kayak cukup licik gitu. Saya bilang begini maaf karena dia selalu melihat segala sesuatunya untuk menyenangkan diri dia, dan dia yang harus menang. Jadi kesannya kayak dia ini kayak cukup serakah. Saya melihat dia meninggalkan Anda atau mengkhianati Anda, meninggalkan Anda ketika kondisi Anda sedang sulit. Jadi dia nggak mau tahu akan kondisi Anda, dia hanya pergi gitu aja. Orang ini dia malas banyak ngomong, by the way, karena ini saya ngeliatnya dia malas membuang waktu. Dia pikir begitu karena dia selalu merasa menjadi orang yang penting dan orang sibuk istilahnya. Dia merasa puas ketika dia bisa berada di atas orang lain. Dalam arti di sini
ketika kayak orang-orang memohon kepada dia, ketika orang-orang meminta bantuan dia gitu, dia akan sangat senang. Saya lihat di sini dulunya dia menjanjikan Anda banyak hal, mungkin terucap janji-janji manis atau suatu hubungan yang harmonis gitu ya. Dia berjanji akan selalu ada, baik dalam duka maupun suka. Tapi itu nggak lama sayangnya. Ketika Anda luluh hatinya, dia senang dan dia mau mencari orang lain untuk ditaklukkan oleh dirinya. Saya mau bilang dulu di sini, alasan dia bertindak seperti ini, alasan kenapa karakternya itu kayak udah terbentuk gitu ya, seperti ini, karena dia bukan dari keluarga yang cukup mampu dulunya. Dia sudah mengalami, ini yang saya lihat, oke? Jadi ambil apa yang berhubungan dengan kalian. Cuman yang saya lihatnya, dia udah banyak ngalamin jatuh bangun hidup. Makanya ketika dia sukses, itu dia seringkali lupa diri dan benar-benar memegang banget erat hartanya gitu loh. Keluarganya sangat banyak menuntut dia, dalam arti kayak istilahnya setiap bulan mungkin harus nyetor uang, dan selalu ada aja kayak masalah atau drama yang terjadi di dalam keluarganya. Dan bahkan dia, ini yang saya ngeliatnya, dia sendiri suka melarikan diri dari keluarganya ini. Dia lebih suka menghabiskan waktu kayak dengan teman-temannya. Terus dia juga menenangkan dirinya dengan terus-terusan mencari uang. Bagi sebagian dari Anda yang sudah berkeluarga dengan dia, mungkin dia nggak begitu peduli dengan keluarga inti yang ia bentuk dengan Anda. Dia hanya mengutamakan keluarga dirinya sendiri. Dia terkenal sangat baik di kalangan orang banyak dan terutama teman-temannya. Tapi sayang, dengan pasangannya sendiri, dia menjadi dingin dan kadang kesannya malah nggak berperasaan sama sekali. Makanya saya bilang semua bisa diselesaikan dengan uang. Itu yang dia pikirin. Kalau nanti saya lihatnya ini ada proyek besar gitu ya. Saya taruhnya di sini aja dulu ya. Kalau nanti ada proyek besar dengan orang terpercaya di mata dia, sayangnya proyek ini akan gagal. Uang yang sudah dia investasikan pun akan habis. Dia akan marah, dan tidak itu saja, dia akan kehilangan nama baiknya. Karena saya lihat beberapa kali dia menipu orang untuk mendapatkan uang, terutama dengan lawan jenis. Orang ini, by the way, ini saya ngeliatnya orang ini pandai melihat situasi. Jadi istilahnya ketika ada korban gitu ya, ketika ada korban, maka pasti akan dia tipu untuk kemenangan dia sendiri. Hartanya akan diambil, teman-temannya akan menjauhi dia karena uangnya udah nggak ada lagi. Dia bisa kehilangan pekerjaan dan usahanya bisa bangkrut. Dan ketika dia ada orang lain atau kayak pihak ketiga yang dia benar-benar sayang, siapapun ini orangnya, maka perasaannya pun tidak terbalas. Malah yang awalnya dikira orang ketiga ini tulus terhadap dia, ternyata hanya mau mengambil hartanya saja. Ini saya lihatnya ya, dia nggak bisa berkutik lagi. Dan ketika dia sulit pun, sudah tidak ada orang yang mau membantu. Kemana-mana reputasi sudah jelek, dan akan selalu ada saja masalah yang menimpanya, baik dengan dia sendiri sampai bisa ke anak-anaknya. Maaf, ini sudah saya lihat ada beberapa musuh, maka orang lawannya ini pun akan membalas perlakuan dia kepada keluarganya yang jujur nggak tahu apapun. Dia akan sangat merana, by the way, di hari tua nanti, sakit parah,
tapi tidak ada lagi orang yang mau menengok, dan malah ini saya ngeliatnya sulit bagi dia untuk mendapatkan orang yang mau merawat dia. Jadi berat kalau saya lihat karma orang ini. Oke guys, I think itu dulu untuk grup pertama. Saya harap kalian mengerti. Jadi sekali lagi anggap ini hiburan semata, oke? Jangan dianggap terlalu serius. Have a great week, semoga hari kalian menyenangkan dan take care di sana. Bye bye, high five. Oke, grup 2 ini jadi bacaan untuk kalian. Saya akan ngomong kartunya dulu apa aja. Kita ada Nine of Pentacles, Three of Wands, Ten of Wands, Knight of Swords, Three of Swords, Knight of Pentacles, The Hermit, Knight of Wands, Imagine, Round and Round. Karena ini karma, jadi tambahan kartu ya saya butuh, karena agak berat ini. Kita ada Three of Cups, Two of Swords, sama Nine of Wands. Oke, saya taruh di tengah aja dulu di sini ya. Saya akan langsung ngomong ya. Ini yang saya lihatnya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya lihatnya orang ini dia suka bersikap sombong, by the way, dan menganggap remeh suatu masalah, menganggap remeh seseorang. Dan kadang maaf, terkesannya kok kayak sering merendahkan orang lain, dan dia selalu merasa dirinya yang paling hebat. Kalaupun dia bilang dirinya kayak biasa-biasa aja, tapi dalam hati tetap dia yang paling kayak tetap dia bilang orang lain itu kayak nggak ada apa-apanya dibanding dirinya. Dia sosoknya yang kalau saya lihat cukup egois. Maaf saya bilang gini, saya lihatnya di dalam suatu situasi, di dalam suatu hubungan, terhadap apapun yang ada di kehidupannya, harus dia yang paling benar, harus dia yang paling bisa. Dan kadang sering saya melihat kalau apa yang dia ucapkan itu omongannya yang paling benar. Bahkan ini atasannya atau temannya, rekan bisnisnya gitu ya, rekan bisnisnya itu salah. Kalaupun misalnya dia setuju nih misalnya dengan pendapat orang lain, tapi nanti akan selalu dicari-cari terus kekurangannya, dicari-cari terus kesalahannya mana ini. Karena sekali lagi dia selalu merasa kalau dirinya lah yang paling benar. Jadi kesannya di depan orang tuh kayak sok baik, tapi dalam hati dan pikiran itu selalu menjelek-jelekkan dan merendahkan orang lain. Jadi istilahnya lain, di depan orang dia akan memuji, dia membesar-besarkan seseorang tersebut, siapapun itu orangnya, tapi di belakang akan selalu dijelek-jelekkan. Dan my viewer, mungkin Anda sendiri tahu sifatnya ini, dimana Anda bingung, kok kesannya munafik ya? Kalau nggak suka, ya ngomong aja gitu loh. Kan, atau kalau memang nggak ada kata-kata baik yang bisa keluar dari mulut, bukankah lebih baik kalau diam aja? Itu kan lebih bijak sebenarnya. Orang ini suka sekali bergosip di sini, di sana. Suka sekali nih yang saya ngelihatnya nih ya, kayak suka sekali ngomentari kehidupan orang lain, dan sekali lagi mengkritik orang lain. Sangat jarang bagi dia sendiri untuk ngelihat dan mengomentari kesalahan dia sendiri. Dan kalaupun misalnya dia minta maaf kepada seseorang, itu pun juga saya lihat nggak ikhlas. Hampir segala macam harus sesuai kehendak dia. Dia suka mengatur dan dia butuh dimana orang mengikuti kemauannya dan kehendaknya. Bila enggak, ya itu dia akan buat gosip di sini di sana supaya menjatuhkan orang tersebut. Saya lihat beberapa dari Anda mungkin sudah menjadi korbannya. Anda bingung apa yang Anda lakukan, karena kok selalu dicari kesalahannya, dan bahkan orang kesannya kayak orang sekitar gitu ya, kayak ngelihat Anda tuh udah kayak agak sinis gitu loh. Dia suka ketika Anda sedih,
dan dia juga ingin menuntut dan memaksa Anda melakukan apa yang dia katakan. Saya lihat dia begini karena di keluarganya dia yang selalu ditekan atau dituntut ini itu, dan sangat-sangat mudah bagi dirinya, saya nggak tahu kenapa, tapi kayak mudah banget bagi dirinya tuh merasa iri akan kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Jadi dia ingin selalu lebih dan disenangi oleh banyak orang, walaupun hampir semua tindakan dan omongannya yang manis-manis itu palsu adanya. Dia juga cukup pandai mengambil hati orang, apalagi seperti atasan atau ketika dia ingin kayak menggoda seseorang gitu ya. Kayak sangat mudah bagi orang tersebut untuk jatuh hati terhadap dia. Cuma setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut, dia akan berlari dan pura-pura kayak gak tahu apa-apa gitu loh. Pesan saya kepada kalian, my viewer yang milih grup ini, grup 2 ya, mohon sangat berhati-hati dengan orang seperti ini. Saya ulangi, mohon berhati-hati banget dengan orang yang kayak gini, karena maaf banget, ini yang saya ngelihatnya kayak ini bisa dibilang kayak ular berkepala dua gitu, kalau nggak salah peribahasanya, I don't know you guys, kalian yang lebih tahu. Kamu nggak akan, soalnya saya ngelihatnya kamu nggak akan pernah tahu mana yang asli dan mana yang palsu dari sosok dirinya ini. Okay? So be careful. Dia hobi, ini saya ngeliatnya ya, dia hobi bersenang-senang, hobi banget, dan dia nggak mau sendirian. Akan Anda sering melihat dia kayak dikelilingi oleh banyak orang gitu, bahkan orang asing yang gak dia kenal pun bisa diambil hatinya dengan omongan manisnya. Karmanya nih ya, karmanya saya langsung aja bilang, dia akan dipermalukan di depan umum atau dipermalukan secara publik, mungkin dari sosial media atau benar-benar in person. Dia akan kehilangan banyak uang, atau paling gak saya ngeliatnya dia akan sulit untuk mendapatkan uang tetap dalam kesehariannya. Jadi apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan uang. Ketika saya bilang apapun ini berarti memang apapun, gak ada pengecualian, baik yang halal maupun haram asalkan ada uang. Dan dia ini sendiri kayak suka mempermainkan hati orang seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi karmanya saya lihat orang terdekatnya, atau kalau misalnya dia ada hubungan kerjasama antara dia dengan seseorang yang awalnya dia kira akan bertahan sangat lama, sayangnya ini akan hancur dan orang ini akan merasa seperti dia ditipu oleh dia. Dia akan kehilangan jati diri dia sendiri juga. Kemungkinan ini saya ngeliatnya dia akan kayak ngalami depresi gitu, dan bahkan sampai benar-benar udah gak waras. Bahkan dia bisa kayak ngurung dirinya sendiri di dalam rumah karena dia udah gak punya apa-apa lagi. Orang terdekatnya udah ninggalin dia dan dia udah gak mempunyai semangat hidup lagi. Dia gak akan bahagia. Saya lihat dia gak akan bahagia, terlebih ketika dia sendirian. Kalaupun misalnya seandainya dia punya kayak pasangan atau orang dekat, maka semuanya akan pergi meninggalkan dia sendiri. Ini saya ngeliatnya sering dia akan kayak menangis gitu, meratapi hidupnya, dan ketika masa tua nanti semuanya akan lebih parah. Sangat sulit bagi dia untuk kayak mendapatkan koneksi hubungan dengan sesama yang tulus atau bahkan yang tetap untuk jangka panjang. Ini akan sangat sulit, malah bisa dibilang gak akan ada. Kalaupun misalnya ada, itu gak akan bertahan lama, karena akan selalu ada aja kayak masalah yang datang di kehidupannya, terutama tentang hubungan dia dengan seseorang. Itu karmanya. Kayaknya udah cukup ya
itu aja yang dulu saya bisa sampaikan. Mohon sekali lagi anggap ini hanya si hiburan aja. Tolong jangan dianggap terlalu serius. Ini hanyalah hiburan semata, oke? Jadi saya harap kalian take care di sana. Selamat menikmati hari kalian dan akhir pekan kalian. See you, bye bye, high five. Oke, grup 3, apa kabar semuanya? Saya akan bacain kartu yang ada yang dulu ya. Kita ada Nine of Swords, Eight of Swords, Four of Cups, Four of Swords, Strength, The Priestess, Two of Cups, King of Cups, Never Ending Story, Orphaned, sama ada tambahan karena saya tahu ini karma jadi agak berat bacanya. Five of Wands, The Magician, sama King of Wands. Oke, saya taruh di sini biar lebih enak. Saya harus ngomong aja ini ya. Saya nggak tahu kenapa yang saya ngeliatnya ini kok kesannya kayak orang ini terlihat sangat sabar dari luar, tapi dalamnya kayak sangat meledak-meledak gitu loh. Saya nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi tolong komen, benar nggak kayak gini? Dia tertimpa masalah dari sejak dia kecil. Kayak selalu ada aja masalah yang datang silih berganti di kehidupannya. Entah dari keluarga, entah dari pertemanan, pokoknya ada aja gitu. Ini yang saya ngeliatnya, hidupnya dari dulu tuh udah nggak teratur, dalam arti dia dari dulu udah sering ngerasa sendiri di tengah-tengah pertemanannya atau lingkungannya. Jadi kalaupun dia tertawa atau terlihat senang, tapi dalam hati tuh kayak selalu merasa hampa, kayak istilahnya tuh selalu ngerasa kosong gitu, ada yang kurang. Ini yang saya ngeliat, dia punya banyak sekali teman, tapi selalu merasa sendirian. Dia selalu mau berkumpul dengan orang banyak, dengan harapan biar lebih semangat, tapi nggak bisa. Saya malah melihat masalah di dalam keluarganya sendiri ini cukup kelam. Kemungkinan ya, dia kehilangan sosok yang berharga di dalam keluarganya ini. Ketika saya bilang kehilangan di sini bukan berarti betul-betul ada sosok keluarga yang meninggal, tapi ini juga bisa jadi dimana semua keluarganya lengkap, tapi rumahnya terasa kosong dan hampa karena masing-masing itu kayak apa ya, kayak selalu sibuk sendiri gitu loh. Jadi seperti rumah tapi nggak ada penghuninya. Suasana rumahnya dingin, nggak harmonis. Dengan teman-temannya pun kayak dia cuman ketawa-ketawa hampa gitu loh, kayak kosong. Karena ini yang saya ngeliatnya, kadang dia suka merenung dengan kehidupannya. Kok rasanya selalu ada yang kurang. Dia selalu berusaha untuk membuat dirinya bahagia dengan berbagai macam hal, mulai dari minum, obat, sampai kayak banyak gonta-ganti pasangan atau teman dalam tanda kutip untuk main tanda kutip lagi dengan dia. Tapi tetap hatinya kosong, hatinya hampa, kayak selalu merasa berkekurangan dan sedih terus kesannya. Bisa terlihat kadang dari mukanya itu ya, kalau kalian perhatiin dari mukanya itu yang sering terlihat seperti kayak depresi. Kalau Anda serius memperhatikan matanya, ini yang saya lihatnya, matanya, Anda lihat dengan sangat jelas kalau dia nggak bahagia dengan hidupnya. Walaupun semuanya kayak berkecukupan, tapi dia lebih suka kadang mengurung diri di kamar atau sendiri gitulah di suatu tempat gitu, untuk menenangkan dirinya, untuk merefleksikan semua masa lalunya sampai memikirkan masa depannya apa yang ingin ia lakukan. Dan orangnya ini yang saya ngeliatnya, dia nggak banyak ngomong, tapi kalau udah ngomong itu kayak mudah bagi dia untuk mendapatkan hati orang lain. Dia ada kesengajaan untuk berpura-pura baik, tanda kutip, untuk dia pura-pura tanda kutip ya, baik gitu untuk mendapatkan apa yang ia mau, apapun itu bentuknya. Mungkin beberapa dari Anda pernah dekat dengan orang ini,
karena kita ada Two of Cups di sini, dia pandai mengambil hati Anda. Atau di sisi lain ada rasa iba yang muncul di pikiran Anda ketika Anda bertemu dengan dia. Dan dia membuat Anda kayak merasa nyaman, merasa dimengerti, tanpa Anda banyak berkata gitu loh. Kayak Anda gak perlu banyak ngomong, tapi kok rasanya nyaman ya gitu loh. Anda merasa kalau dia ini orangnya tulus pada awalnya. Tapi lama-kelamaan Anda sadar kalau seringkali Anda terjatuh di dalam diri orang ini. Anda sering ribut dengan dia karena dia selalu berusaha untuk mengontrol segala macam situasi kehidupan Anda. Jadi istilahnya tuh kayak hampir semuanya harus dia yang atur. Dia yang atur kapan Anda bertemu, dia yang atur kapan Anda mengobrol, dia yang atur tentang keuangan, dia atur tentang semuanya. Kalaupun misalnya my viewer Anda bersuara, biasanya dia akan diam sebentar, lalu mulai dia berkata, tapi ujung-ujungnya dia akan membuat Anda luntur lagi hatinya. Dan siklus ini berlangsung terus kayak ngulang terus gitu siklusnya ini, sampai Anda sadar suatu saat gitu ya. Mungkin Anda belum sadar sampai sekarang, I don't know situasi kalian, tapi nanti suatu saat kalau Anda udah sadar, Anda sadar kalau ternyata selama ini Anda berada di dalam genggaman tangannya dan Anda terjebak di dalam sana, sampai akhirnya Anda melepaskan diri. Dan baru Anda sadar kalau selama ini kok Anda menghabiskan waktu dengan orang yang selalu berusaha mengontrol Anda dan tidak tidak benar-benar kayak mendengarkan apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan dari dalam. Orang ini karena kehidupannya gak mudah dari kecil, makanya ketika dia bertemu dengan orang yang baik, agak sulit bagi dia untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih kayak lebih seimbang gitu, dimana dia selalu memberi kepada orang lain kan. Jadi dia akan berusaha untuk selalu mengambil dari Anda, sadar atau gak sadar Anda, tapi inilah yang terjadi. Kita ke karma ya, kita ngeliat karmanya nih apa ini. Oke. Ini saya ngeliatnya karmanya dia akan terjebak dengan orang, saya menggunakan kata terjebak dengan orang yang ia tidak sayangi, ia tidak cintai. Dia akan terjebak terus menerus ke dalam lubang hitam yang dimana dia ada sejak dulu. Dia mau tidak mau akan selalu memasang topeng kemanapun dia pergi, kemanapun dia berhadapan dengan orang lain, karena sangat sulit bagi dia untuk merasa damai di hatinya. Jadi kayak dia akan selalu berpura-pura, dia akan kayak menggunakan taktik atau siasat untuk mendapatkan yang ia mau. Dan ujung-ujungnya setelah ia dapatkan, hasilnya pun gak akan seperti yang ia inginkan pada awalnya. Dia juga saya ngeliatnya bisa sakit parah di sini. Mungkin sudah ada tanda-tandanya, gak hanya mental tapi juga secara fisik, dimana dia gak mencintai dirinya sendiri karena terus menggunakan obat, minum atau orang lain untuk menyenangkan dirinya secara sementara gitu ya. Sampai tua nanti, sampai meninggal nanti pun, kalau dia gak bisa menghargai dan tulus kepada orang yang sudah baik terhadapnya, maka semua yang ada di pikirannya, semua ketakutannya itu akan selalu menghantui dirinya. Saya gak tahu pasti umurnya berapa orang ini, karena kalian masing-masing kondisinya berbeda kasusnya. Tapi ketika dia muda, itu pun sudah banyak mengalami tanda kalau jiwa dan mentalnya itu gak sehat atau kayak kurang stabil gitu loh. Kalau dia gak berubah, bisa berakibat, maaf banget,
dia nggak berubah, dia itu bisa berakibat dia akan bisa mengakhiri dirinya sendiri. Jadi I'm speechless. Sorry guys, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cuman tolong ya, ini anggap hiburan semata, jangan anggap serius. Cuma itu yang saya lihat. Okay? I hope you guys enjoy your day. Have a great week. Bye bye. High five. Halo grup 4, apa kabar semuanya? Sebelum saya mulai, saya akan bacain kartu yang ada dulu. Kita ada Death, Queen of Wands, Eight of Wands, Page of Swords, The Lovers, The Devil, The Empress, The Star, Time to Go, Not for You, sama ada kartu tambahan karena ini agak berat bacaannya ya. Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, sama Temperance. Saya taruh di sini ya. Sorry. Oke, ini untuk kalian. Saya akan ngomong dulu apa adanya di sini. Saya ngeliatnya kalau Anda berhadapan dengan orang yang sangat temperamental, kayak sedikit-sedikit mudah sekali marah, mudah menghujat orang-orang, dan kadang malah nggak segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Ini yang saya ngeliatnya ya. Dia nggak malu dengan tindakannya terhadap orang lain karena dia ngerasa benar, dan wataknya ini udah sangat keras. Dia nih saya ngeliatnya dari kecil udah kayak ngebentak, kayak bukan ngebentak sih, lebih tepatnya dibentak dan suka dipukul, dan diganggu oleh keluarga atau orang lain. Makanya ketika dia dewasa, dia berwatak dan bertindak seperti ini. Kadang gak heran ketika dia suka berteriak, karena saya lihat dari kecil keluarganya, udah dibilang retak hubungannya. Yang dia dengar cuma jeritan, tangisan, dan lain sebagainya. Dia suka membentak dan bertindak seperti ini untuk membalaskan dendam dia kepada orang-orang yang pernah menyakiti dia, yang pernah membohongi dia. Terutama yang saya ngeliatnya ada di keluarganya gitu. Dia gak suka, by the way, ketika orang lain dipuji. Dia ingin semua kata-kata bagus itu ada di diri dia. Dia gak mau orang lain sukses atau lebih dari dia. Dia mau sendiri, yang berdiri di atas. Dia juga terbilang ini saya ngeliatnya yang posesif, controlling, dan sangat gak santun dan bertindak selayaknya gitu loh. Dan dia nggak bertindak selayaknya terhadap pasangannya atau keluarga yang dia bentuk. Ini jujur ya, banyak sekali kayak terjadi kekerasan di kehidupannya. Jadi saya sendiri bingung melihat bagaimana pasangannya bisa bertahan dengan dia. Karena jujur orang di sekitarnya itu kayak udah mengecap dia yang aneh-aneh. Malah beberapa kali dia kayak dibilang kayak udah gak waras lagi. Hartanya banyak, tapi ini juga karena dia banyak mengancam dan bilang akan memanggil polisi atau kayak pihak yang mempunyai kekuasaan gitu apabila orang enggak menuruti keinginannya atau tidak tunduk dengan dia. Dan saya ngeliatnya dia jarang sekali, sangat jarang mau mendengar kata orang lain. Bahkan saya ngeliat ngomong dengan pasangan saja ini sangat kasar. Semuanya harus serba cepat di mata dia. Sukses ya harus cepat, dapat uang ya harus cepat. Sering dia meminta bantuan ke sini ke sana gitu ya, kayak biar semua kekayaan yang dia dapat itu instan datangnya. Dan dia ini orang ini pandai memainkan peran. Ketika dia mau mendapatkan hati seseorang, tapi kalau misalnya cara lembut gak berhasil, maka dia akan ngelakuin penyogokan atau yang tadi saya bilang dengan mengancam gitu loh. Jujur ya, ini saya ngeliatnya dia rela melakukan apapun untuk menang, untuk sukses. Ketika saya bilang apapun, itu berarti apapun. Dari yang paling biasa sampai yang paling keji,
pun dia mau ngelakuin itu demi kekuatan, demi uang, dan demi kemenangan bagi diri dia sendiri. Ini saran saya ya, yang bagi siapa yang milih grup nomor 4, mohon tolong dengan sangat jauhi diri Anda, jaga jarak. Kalau bisa udah cukup lah, jangan terlalu banyak berurusan dengan dia. Gak ada maksud saya jahat di sini, cuma saya takut nanti malah ada kenapa-kenapa dengan diri Anda sendiri. Soalnya dia gak akan mundur sampai dia mendapatkan apa yang ia mau. Maaf saya bilang begini, cuman saya takut kalau suatu saat nanti akan ada orang yang menyerang dia karena mulut dan tindakannya itu udah banyak melukai hati orang. Jadi kesannya kayak bukan teman yang bertambah, malah musuhnya itu di mana-mana. Dia akan mendapatkan balasan di mana hidupnya nggak akan pernah tenang. Selalu merasa was-was. Tidurnya nggak nyenyak, makan pun nggak enak. Kayak selalu waspada gitu loh. Di sini, di sana, gak ada rasa damai dan tenang sedikit pun sepanjang hidupnya tuh gak ada. Kesannya nih saya ngeliatnya dia akan diburu gitu oleh banyak orang. Dan saya lihat ini bisa terjadi dengan cepat. Kalau ada orang kayak ngelihat dia, biasanya tuh kayak sudah dicari terus gerak-geriknya, dipantau terus kesehariannya. Dia kan kehilangan banyak uang untuk apa ya? Ini saya ngeliatnya jasa yang menyangkut dengan hukum, apapun itu bentuk kasusnya. Cuma saya lihat orang ini udah banyak dan malah akan terus bertambah masalah yang ia buat sendiri seiring waktu. Dan kalau dia nggak jaga diri, dia nggak berubah, pasti orang yang menyerang dia dan kemungkinan bisa berakhir dianya gitu ya, bisa berakhir di penjara atau keluarga atau teman dekatnya sendiri akan membalaskan dendam-dendam mereka kepada diri orang ini. Pokoknya intinya saya ngeliatnya sangat mengerikan di sini. Jadi lebih baik saya tutup sampai di sini, dan saya ragu jika dia bisa lari dari semua kenyataan yang ada di sini. Dan kemanapun dia lari, mau sampai kayak keluar negeri lah, keluar kota lah, pasti akan diburu terus oleh orang, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu yang saya ngeliatnya. Jadi kesannya hidup itu cuma untuk berlari aja, dari sini sampai sana, pokoknya lari aja, karena gak akan pernah tenang hidupnya orang ini. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Tolong sekali lagi anggap ini hiburan aja ya, jangan anggap terlalu serius. Saya harap hari-hari kalian menyenangkan dan selamat menikmati hari kalian. Oke, see you guys, bye bye, high five.